Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas praktikum anatomi hewan, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang aves dengan menggunakan preparat yaitu Columba livia. Selamat menonton. Sebelum dimulai, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Asri Purwanti, NIM 6. Yang kedua, saya sendiri Nur Safit Rahmawati, NIM 7. Yang ketiga, Fariska Nurul Utami, NIM 8. Dan yang terakhir, Kafa Aizani, NIM 9. Praktikum aves menggunakan spesies Columba livia atau yang disebut juga dengan burung merpati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urogenital. Apa yang dimaksud dengan sistem urogenital? Sistem urogenital Columba livia tersusun atas organa uropatika dan organa genitalia. Organa uropatika tersusun atas 1. Ren, meta, nilpros. Sepasang, masing-masing tersusun 3 lobi. Yang kedua yaitu ureter, sepasang, pada preparat kelihatan pucat menuju ke kaudal dan bermuara langsung dalam kloaka. Yang ketiga yaitu kloaka, berupa satuan ruangan tunggal di mana bermuara saluran-saluran kelamin, kencing, dan sisa-sisa makanan akan dibuang. Kloaka Columba livia terbagi menjadi 3 bagian yaitu urodaneum, coropardeum, dan potrodeum. Selain itu juga terdapat bursa biji terletak pada dinding kloaka sebelah dorsal pada merpati yang masih kelihatan nyata dan besar. Semakin tua, semakin mengecil untuk akhirnya kloaka menghilang. Saya akan menjelaskan tentang organa genital musculina. Organa genital musculina tersusun oleh 1. Testis, sepasang, berbentuk oval, terletak di sebelah ventral lobus penis yang paling kranial, tempat dibuat dan disimpannya spermatozoa. Kedudukan testis digantung oleh selaput tipis yang berasal dari lipatan peritoneum dinamakan mesonesium. Yang kedua yaitu epididymis, sepasang kecil letaknya sisi dorsal testis berupa saluran yang dilewati sperma menuju ke ductus deferens. Yang ketiga yaitu ductus deferens, sepasang, pada burung muda tampak halus, sedangkan pada burung dewasa nampak berkelok-kelok. Berjalan ke kaudal, menyalahi ureter, kemudian bermuara pada eurydenium. Organa genitalia feminina pada aves. Nah, pada aves hanya memiliki sepasang dan tidak semuanya mengalami perkembangan. Organa ini terdiri dari beberapa macam bagian. Yang pertama terdapat ovarium. Ovarium terletak di sebelah sinester. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk yang akan bermuara ke urodeum yang tersusun atas infundibulum. Yang ketiga yaitu infundiburum. Apabila terletak di bagian kranial, maka akan membentuk corong. Yang keempat yaitu uterus, merupakan kelanjutan dari tuba fallopi yang membesar. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu sisa oviduk yang terletak di sebelah dexter. Seperti yang terlihat pada gambar di samping merupakan gambar dari organa genitalia, di mana terdiri atas yang pertama terdapat ureter, yang kedua terdapat muara ureter, yang ketiga terdapat kloaka, dan yang terakhir terdapat ren. Alat-alat yang berkaitan dengan organa genitalia feminina. Yang pertama terdapat mesovarium, yaitu alat penggantung ovarium. Yang kedua yaitu mesofaring, yaitu alat penggantung oviduk. Selanjutnya juga terdapat kelenjar-kelenjar yang berupa endokrin, antara lain glandula pituitara yang terletak di basis encephalon. Selanjutnya adalah sistema respiratoria. Sistema respiratoria pada Columba livia tersusun atas yang pertama ada nares atau lubang hidung, yang kedua ada nares posterior, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bifurcatio-trakea, yang keenam ada siring atau alat suara, yang ketujuh ada bronkus, dan yang kedelapan ada pulmo. Gambar di atas adalah foto preparat sistema respiratorium pada Columba livia. Gambar yang ditunjuk oleh anak panah nomor 1 adalah trakea. Gambar yang ditunjuk oleh anak panah nomor 2 adalah pulmo. Gambar yang ditunjuk oleh anak panah nomor 3 adalah glotis.
Yang selanjutnya yaitu ada 5 sakus pada columba livia, antara lain yang pertama sakus cervicalis terpasang pada pangkal leher. Yang kedua sakus interclavicularis, yaitu hanya memiliki satu atau biasa disebut tunggal dan terletak di antara korakoid. Yang ketiga yaitu sakus thoracalaris anterior yang terletak pada ruang dada muka. Yang keempat yaitu sakus thoracalis posterior yang terletak pada ruang dada belakang. Dan yang kelima yaitu yang terakhir yaitu sakus abdominalis yang di sekelilingi lingkaran intestinum. Selanjutnya yaitu sakus pneumatikus yang berfungsi untuk membantu pernafasan, membantu memperkeras suara, mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu banyak, dan menghindarkan alat-alat visceral dari bahaya kedinginan, dan dapat mempengaruhi berat badan terutama bagi jenis-jenis burung yang berat. Sekian dari saya dan teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih.